saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan. Tolong aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini nginjak Bible. Saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas hal yang cukup serius teman-teman ya. Hal yang cukup serius di mana kita melihat banyak sekali orang-orang yang suka sekali membuat fitnahan demi fitnahan kepada apologet Islam. Bahkan ada beberapa orang yang KTP-nya teman-teman, identitasnya itu Islam, tapi selalu menyinyirin, menghujat, menghina pribadi dari para apologet Islam. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa kita cukup terkejut dengan kelompok ini. Kelompok ini bermunculan seperti jamur, teman-teman. Munculnya bukan satu-satu, tapi barengan nih. Tiba-tiba banyak sekali. Sehingga kuat dugaan ada dalang di belakang ini. Ada yang membiayai mereka. Dan memang sudah terendus. Sudah ada bau-baunya ini. Kelompok-kelompok yang membiayai orang-orang ber-KTP Islam, tetapi menyerang para apologet Islam, menyerang para pembela iman. Ya. Di sini saya ingin katakan bahwa yang namanya manusia memang tidak terlepas dari kesalahan. Begitu juga dengan apologet Islam. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Bang Zuma pasti benar, Bang Handi pasti benar, ya Kores pasti benar, ya enggak. Yang namanya manusia mungkin saja silap dan bisa saja jatuh. Siapapun pasti punya kemungkinan itu. Tetapi kembali, kita harus lihat yang disampaikan itu kebenaran atau fitnah. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan saudara kita, Anda sampaikan, walaupun menurut kita lebih elok kalau disampaikan di belakang dengan cara tabayun, tetapi kalaupun harus Anda sampaikan di medsos, selama itu fakta, silakan saja. Saya nggak pernah masalah kalau ada orang yang ingin menyampaikan sesuatu yang berdasarkan fakta, walaupun itu di medsos. Walaupun di medsos, teman-teman ya. Mungkin pahit gitu. Ada yang bilang kenapa nggak di belakang. Tetapi itu hak dia. Yang penting yang dia sampaikan itu sesuai dengan fakta. Tapi kalau berita bohong, fitnah, ini yang kelewatan. Ini yang kelewatan dan saya sangat tidak setuju. Saya ingin katakan ya, kalau selama dia masih ngomong berdasarkan data-data, ada buktinya. Ya, ada buktinya. Saya masih bisa terima. Itulah kenapa ada sebagian orang yang kerjanya menyinyirin saudaranya. Ngata-ngatain saudaranya. Tapi kalau berdasarkan data, ada buktinya, saya tutup mata. Silakan. Karena menurut saya nggak punya hak menghakimi mereka. Nggak punya hak. Itu urusan dia sama Allah. Itu urusan dia nanti di akhirat. Bagaimana dia dengan orang yang dia nyinyirin, yang dia hina, itu dengan Allah. Itu urusan mereka. Padahal mereka misalnya dua-duanya muslim. Bahkan saya berkali-kali bilang dengan teman-teman ya yang sesama muslim, misalnya ada yang nggak cocok. Saya bilang, gimana pun ceritanya, gimana pun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, masuk neraka dulu, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Ujungnya kita bertemu. Artinya ini saudara kita, ya sudahlah. Saya katakan itu. Tapi kalau yang fitnah, ini saya lawan. Yang fitnah, saya lawan. Contohnya siapa? Logika. Saya ingin katakan langsung, logika ini jelas fitnah, teman-teman. Apa yang disampaikan Bang Zuma, itu berdasarkan realita. Ya, apa yang disampaikan Bang Zuma ya kita dengar dulu. Nanti saya akan kasih pandangan saya ya sebagai orang yang ada di luar api saat kejadian
dan cukup mengenal apa yang dilakukan oleh API. Kalau sekarang saya di dalam, ya, sekarang saya di dalam sejak 2 bulan lalu. Bang Juma minta tolong untuk dibantu, ya, minta dibantu di dalam API, saya masuk. Tetapi sebelumnya saya di luar, walaupun hubungan saya sangat dekat ya. Bahkan banyak teman-teman yang agak bingung gitu. Ini Bang Julius API atau bukan gitu. Karena secara hubungan emosional sangat dekat dengan para pengurus, bahkan sering gitu. Mereka melihat pengurus API kalau saya bilang A, B gitu kan, mereka ikut gitu. Mereka ikut. Jadi ada beberapa teman yang nggak tahu. Jadi di sini saya sampaikan. Tetapi saat kejadian yang namanya si logika ini, saya belum di dalam, tapi saya tahu betul. Saya tahu betul dan saya akan jelaskan kenapa saya mengatakan bahwa logika ini menipu. Ya, saya katakan dengan jelas dan saya berikan argumen pandangan saya. Terserah kalian mau dengar atau tidak, tapi saya kasih yang berdasarkan logika. Ya, kalau saya ngomong tuh selalu berdasarkan logika, teman-teman. Bukan asal ngomong. Kalau si Taufik pakai nama logika, tapi kita tahu logikanya kacau. Logikanya kacau sekali. Saya bukannya ini ya, subjektif. Tapi apa adanya. Kalau Bang Zuma salah, saya langsung bilang salah. Silakan cek. Ya, silakan cek. Kalau saya nggak setuju, saya akan bilang saya nggak setuju. Tetapi di medsos saya nggak pernah bilang. Cuman saya diam. Itu tandanya saya nggak setuju. Dari dulu seperti itu. Karena saya nggak akan pernah mau ya teman-teman berkompromi dengan sesuatu yang salah. Demi membela teman, kalian suruh saya menipu, saya nggak akan mau. Karena menurut saya menipu mulai dari hal kecil itu akan membuat kita jadi biasa menipu hal besar. Jadi sekecil apapun saya nggak mau. Saya lebih memilih diam kalau saya nggak setuju. Oke, kita coba dengarkan dulu. Ayo, setiap hari kamu live ada nama Suma kau bawa, ada nama Nur Alim kau bawa. Apa salah saya samamu? Hah? Salah istri saya samamu itu apa? Saya berikan teguran itu bukan karena kau orang API. Mana kartu anggota API-mu? Mana SK-mu? Kamu bukan orang API. Siapa bilang kau orang API? Di mana keanggotaanmu? Kamu nomor serinya nomor berapa? Kau bukan orang API. Kamu cuma dekat dengan orang API, tapi bukan orang API. Kamu tidak pernah mendaftar. Paham itu? Jadi kau hanya menjual kebohongan ke orang Kristen agar koin give. Kau menjelek-jelekkan saya supaya orang Kristen itu merasa ada pembelanya, supaya kau bisa makan. Buktinya kau ke Sumut, kamu cuma dapat 500.000 kan dari Dosma. Mana Kristen-Kristenmu itu mana? Pembela-pembelamu itu mana? Gak ada. Kamu itu hanya ingin mencari muka kepada mereka. Nah sekarang saya tidak berlama-lama di sini. Saya cuma menuntut sama kamu, buktikan kalau saya yang pernah memerintahkan kamu kemudian untuk injak Bibelnya orang Kristen. Tunjukkan bukti itu. Dan kebohongan yang kau bilang pada saat itu, apa yang kau katakan? Ada 2 kandidat yang diperintahkan saya atau Blender. Hei, pada saat kau injak Bibel itu logika, saya belum kenal Blender. Saya kenal Blender itu baru 4 bulan paling lama. Dia itu orang baru di hidup saya. Sedangkan kejadian kau injak Bibel itu sekitar bulan 2. Di mana saya pernah menghubungi Blender? Kau katakan hanya 2 kandidat. Karena Blender tidak bisa buka kamera, maka jatuhnya ke saya. Kau karang cerita busuk seperti itu. Apa yang merasukimu, Topi? Hah? Apa yang merasukimu sampai ada cerita itu kau bangun? Sejak kapan saya punya niatan memerintahkan orang Islam injak Bibelnya orang? Apalagi orang yang tidak bisa dipercaya gaya kau itu. Atau mau lanjut? Saya minta bukti. Udah. Saya minta bukti. Tunjukkan ya. buktinya sekarang. Silakan. Jadi ganti-gantian kita. Silakan buktinya. Nah, di mute dulu. Mumpung Bang Juma ada sekarang nih, buktikan dulu, buktikan. Ya. Bang Juma dengarkan gini Bang. Oke, izinkan saya bicara. Ada penyuruh, ada perintah gitu. Oke. Gini, boleh Bang saya bicara. Moderator ini. Boleh saya bicara ya, lanjut ya. Saya lanjut ya. Nggak bisa menunjukkan bukti. Ya, gimana kalau kita cari jalan tengahnya? Jalan tengahnya gini. Sebentar. Tengahnya gini. Bang izinkan saya dulu Bang. Saya dari tadi belum bicara loh Bang. Tadi kan udah izin. Gue belum ngomong sama sekali loh ya. Enggak, ini saya dari tadi loh. Bahkan waktu saya berikan kepada Cuma minta bukti, dia mau klarifikasi. Minta bukti sebentar. Bang Zuma itu minta bukti dan kamu nggak bisa membuktikan kan? Nah, gua cuma usulnya. Gimana kita cari jalan tengahnya? Kalau kalian berdua berani nggak sumpah demi Allah di atas Al-Quran 3 kali? Berani nggak? Siapa yang berani itu insya Allah. Saya berani. Saya berani. Nah, Bang Zuma berani, lu berani nggak? Saya berani. Ini. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan.
Ini di sini jangan ada intimidasi di sini. Biar saya belum bicara loh. Izin ini. Saya belum bicara Islam kan. Kalau lu orang Islam ngapain takut? Bang Bagus, kita. Yang bilang takut siapa? Ada saya bicara takut dari tadi. Bang Bagus. Ada saya bicara takut dari tadi, Bang. Masalahnya kalian belum berikan hak saya bicara. Yang menjadi masalah kalian belum berikan hak saya bicara. Ya, Bang Bagus, sabar dulu, Bang Sumpah Bagus. dari awal datang udah bicara panjang lebar, Bang. Bang Tuan Di logika. saat saya bicara dia potong, saya berikan lagi waktunya. Saya korban bicara. Bang Host bisa di mute. Izin menengahi. Oke, di mute ya. Izin menengahi bisa Nah, izin dulu Bang. Saya dari tadi loh dibicarakan sini. Izin Bang, bentar Bang. Maulana Hilman. Bentar, Siap, logika siap. dulu mau Monggo. membuktikan bahwa Bang Juma ada perintahkan dia. Itu yang diminta Bang Juma itu aja. Oke, begini Bang. Yang pertama Bang ya, tolong adil di sini. Itu aja saya minta. Ya. Saya masih menanggapi. Yang pertama saya nggak katakan dengar dulu. Gimana Bang Bagus ini? Dengarkan dulu saya bicara. Lanjut Saya Bang. tidak takut dan saya mau Bang. Tapi tunggu lanjut, dulu. Bang, Izinkan saya bicara, paham nggak Bang? Ya, lanjut, narasi Bang. bicara, narasi ekspresi wajah Anda itu. Silakan bicara. Kamu kan dari tadi udah bicara. Iya, makanya dengarkan dulu. Kenapa nggak ada hak saya di sini? Coba. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut Saya ya. udah dengarkan. Saya jawab Bang. Silakan. Saya jawab. Saya tidak takut. Saya akan lakukan. Tapi tunggu, biarkan saya bicara dulu. Paham nggak maksudnya? Oke. Saya tidak takut. Saya nggak pernah bicara. Saya takut. Saya mau. Tapi dengarkan. Berikan hak saya untuk bicara. Paham nggak? Jangan zolim dong di sini. Saya mau melayani itu supaya Lanjut, karena Bang, saya lanjut. tahu room ini harus adil. Lanjut ke inti permasalahan. Begitu dari tadi dia nyerocos terus, saya dengarkan loh. Kalian mendengarkan loh. Saat Bukti, bicara, gak usah kau merasa korban di sini. Ya, Kau berulang-ulang menzalimi saya. Perintahkan untuk menginjak Bible. Di mana buktinya? Iya, bukti aja kau suka jualan obat. Bang, saya mau dengarkan. Abang Taliban dari tadi dengarkan jawaban saya dari awal tadi pertanyaan orang tadi naik. Ya. Dan sekarang kan udah puncaknya ke sumpah kan? Ya. Poinnya udah ke sumpah sekarang. Cuma sumpah kan yang kalian butuhkan bukti kan? Dan saya katakan saya tidak takut dan saya mau. Tapi izinkan saya memberikan hak saya dulu. Hak saya bicara di sini. Saya bantah dulu sebelum itu. Langsung ke intinya, Jangan Bang. solim lah saudara. Kita tahu kita ini di rumah Gak muslim. usah curhat kau. Ya, Bilang langsung aja mana ke intinya, buktinya. Oh enggak sih enggak. Kau menzalimi saya berbulan-bulan pun saya diam aja. Baru kayak gini kau udah cengengek nangis. Udah kau ngomong. Kau ngomong mana buktinya? Bukti mana bukti? Oke. Ngelek dia. Boleh ya saya bicara dulu ya. Oke, jadi begini Bang. Suara saya udah jelas ya. Oke. Yang pertama saya ingin bantah dulu. Setelah itu yuk kita langsung sumpah Al-Quran nggak apa-apa. Langsung nanti. Tapi izinkan saya bicara itu aja. Siap. Jadi begitu. Ya. Oke. Kamu mengatakan saya nggak pernah diapi lah. Kau tanya itu. Ya, kamu tanya sendiri sama si Ardiansyah sama si Rasid. Ya, saya daftar pakai KTP demi Allah. Yang jiwaku, kau berani juga nggak sumpah nanti? Sumpah kita ada dua. Sumpah tentang tuduhan saya kepadamu dan tuduhan kamu terhadapku. Kamu menuduh saya, memfitnah saya tidak pernah masuk di api. Saya orang-orang awal di api juga. Ya, oke. Nanti kamu bersumpah bahwa saya tidak pernah masuk api. Bersumpah nanti untuk itu. Oke. Yang kedua, Anda berkata tentang istri. Ya tunggu dulu. Ya, Anda bertanya tentang istri dan istri. Anda lupa. Siapa kalian dulu, Anda dan netizen Anda selalu justru memfitnah istri saya. Tahu nggak Ustaz apa perkataan mereka? Saat orang-orang bertanya kepada mereka, katanya logika mau ditangkap supaya membusuk di penjara. Tapi kenapa belum ditangkap? Tahu nggak jawaban mereka apa? Karena mereka kasihan terhadap anak istri saya. Ya, mereka bawa nama istri saya, mereka jual anak istri saya. Hanya untuk apa? Karena mereka nggak mampu melakukan apa yang mereka katakan. Salah kalau jika saya membalas itu. Saya betul membawa nama istri. Bukti. Oke, sekarang bukti. Oke. Yang kedua, tunggu dulu, berikan saya waktu. Yang kedua, karena Anda tadi sudah mengatakan saya perintahkan kau injak Bible. Dengarkan dulu saya sebentar lagi, ya. Dan yang terakhir nih Bang Taliban ya. Dia tadi sudah mengatakan dan kita dengar sendiri, biar tabayunnya di Polres atau Polda atau Mabes Polri. Ya, intinya di kepolisian secara hukum. Maka tabayun disitulah. Kalau Anda ingin bukti-bukti itu nanti kita buktikan di sana. Tapi kalau untuk sumpah Al-Quran sekarang boleh. Ayo.
Paham ya? Anda yang mengatakan tidak ada tabayun di sini, Anda mengatakan kita buktikan di Polda, ya, di Polres atau dimanapun, ayo di situ kita buktikan, ya, bukti saya dan bukti Anda, kita berjumpa di sana. Tapi kalau untuk di sini, untuk menjawab tantangan Bang Bagus, yuk kita sumpah di sini. Saya ambil Al-Quran sekarang, Anda on cam, host tolong besarkan nanti. Siapa yang bersumpah nanti tolong dibesarkan. Tapi saya minta Anda dulu yang bersumpah. Ada 2 sumpah kami, host. Yang pertama, sumpah dia menganggap saya menuduh dia, memfitnah dia, karena saya mengatakan dia yang telah menyuruh saya menginjak Alkitab. Dan yang kedua, dia harus bersumpah juga karena dia sudah menuduh saya, mengatakan saya tidak pernah masuk di api. Dia harus berani bersumpah itu. Oke, ayo kita sumpah. Yang bersumpah, tolong dia duluan bersumpah, host. Saya ambil Al-Quran dulu bentar ya. Kok Bang Zuma dulu yang bersumpah? Nah, begini Bang Dia, kalau mau coba Bang Zuma dibesarkan, host. Bang Zuma. Bang Bagus, saya ini sama tolong Bang Zuma on cam ya, Bang Zuma ya. Bang Bagus, Bang Dia, ini sedikit. Kalau kita nggak salah, kalau kita berada di jalan yang benar, insya Allah jangan takut ya kawannya. Bang, kita adalah seorang muslim. Ngasih usulan, kan kalau dilihat dari permasalahan awal itu kan apa namanya, Tuan Logika ini ditanya soal dia itu disuruh oleh Bang Zuma untuk menginjak bibel. Kemudian dia mengakui bahwasanya dia disuruh kan. Sedangkan pihak apologet mengatakan dia tidak diperintah, itu inisiatifnya sendiri. Nah sekarang kan dia mendakwa, atau dalam bahasa fikih itu kan dia itu mudda'i, sedangkan Bang Zuma atau API ini mudda'aleh. Nah dalam konteks pengadilan Islam, kalau melihat Osman itu dua orang yang berselisih, itu yang ditanya duluan itu mudda'inya ditanya duluan, yang mendakwa saya tidak melakukan ini. Nah dia harus membuktikan 2 hal di situ. Pertama sumpah atau betul. Sumpah. Kedua itu pilih salah satu dari 2 hal, antara bainah itu bukti, yang kalau tidak ada bukti minimal dia bisa mendatangkan saksi. Nah kan tadi Bang Tuan Logika itu mengatakan saya melakukan ini atas perintah Bang Zuma. Setidaknya beliau harus melakukan 2 hal ini. Pertama mendatangkan saksi atau mendatangkan bukti. Kedua bersumpah. Kemudian Bang izin Bang. Sebentar supaya Bang. Kita tidak melebar Bang. Ya maksudnya nggak izin Bang. Sama-sama muslim kan. Biar nanti masalah itu kita selesaikan sekali soalnya. Di Polres atau di Polda Bang. Kalau biar kita jelaskan di situ aja, di Polres atau di Polda Bang. Soal sumpah-sumpahan itu semua sekarang bisa. Tapi kalau sekarang gini Bang, langsung ke sumpah aja Bang. Aku udah megang Al-Quran. Iya. Nah, langsung ke sumpah. Saya udah, langsung ini aja Bang. Gini Bang Latu. Untuk masalah bukti membukti, mereka kan sudah melaporkan saya juga. Biar kita selesaikan di Polda atau di hukum. Itu aja yang paling penting. Sekarang ini cuma satu yang kita minta, ya. Sekarang ada 2 sumpah. Yang pertama sumpah mereka mengatakan tuduhan saya terhadap mereka. Nah, dan saya juga tuduhan dia terhadap saya. Bahwasanya Zuma mengatakan saya tidak pernah masuk APII, dan dia harus bersumpah juga di sini bahwasanya dia dusta. Kalau soal itu atau memang ini dia harus bisa buktikan itu. Ya, deal kan? Soal itu, soal dakwahan itu, soal tuduhan itu berarti Bang Zuma kan harus membawakan 2 hal itu. Jadi kalau saya Bang Zuma tidak ada bukti, dibawakan dulu 2 hal ini. Kalau memang tidak ada bukti, kan sumpah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada bukti, minimal ada saksi. Saya bersaksi gini Bang, bahwasanya Bang Latu, ini kan masalah udah masuk ke Polda. Udah masuk ke Polda kan? Sekretaris umum saya ini sudah ada di sini. Ke Polda. Biarkan masalah itu diurus oleh kepolisian. Sekarang sumpah aja di sini kamu membawa ke Polda, ngapain kau bersumpah? Kalau kau tidak bisa memberikan bukti, ngapain kau bersumpah? Tapi yang minta sumpah kalian. Saya nggak ada minta sumpah lo dari tadi. Ngapain kau bersumpah? Kalau kamu tidak kasih bukti, sumpah dulu aja dulu di sini Bang Zuma. Kalau memang dikira saya takut. Yang sekarang yang takut siapa? Saya sekarang sudah betul. Sekarang cuma on cam kita bersumpah. Dua sumpah tadi ya. Silakan Zuma on cam dulu. Karena di sini udah banyak netizen Bang di bawah itu. Nah, itu minta Al-Quran saudara. Minta sumpah ini Al-Quran. Setelah sumpah siapa yang bisa sekarang siapa dulu yang bersumpah? Saya atau Zuma? Nah, setelah sumpah kita kasih bukti ya. Kalau setelah kita kasih bukti ya. Punya bukti dia yang bakal dibenarkan. Setelah bersumpah kita kasih bukti. Karena siapapun bisa bersumpah untuk menutupi kebohongan. Iya, siapapun bisa bersumpah untuk menyelamatkan dirinya dari awal saya kebohongan. Dengarkan. Dari awal saya nggak minta sumpah ya. Karena Anda sendiri sudah mengatakan kita selesaikan di kepolisian.
Setelah sumpah, Bang. Nggak izin, Bang Tali, Bang. Ini sudah menyangkut ke hukum, Bang. Sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi Iya, tidak Bang. ada guna ditunjukkan di sini bukti itu. Abang Bukti itu akan ditunjukkan di pengadilan. Saya nggak mau sekalipun saya Kamu punya bukti, berdusta, saya nggak mau dengar. tunjukkan di sini. Kamu memfitnah saya di depan umum. Kamu memfitnah saya di depan umum. Jadi kau harus membuktikan juga di depan umum. Oh tidak, Ingat itu. tidak. Kita selesaikan di Polda. Kamu memfitnah saya di depan umum. Maka Takut bukti kamu. itu harus kau Takut kamu di buktikan depan Polda. umum juga. Kamu sendiri lo mengatakan tadi. Kamu tadi naik mengatakan kita selesaikan di Polda. Bukankah tidak ada tabayun lagi? Itu urusanmu Kalau di mohon maaf Polda. ya. Itu urusanmu di Polda. Ya ayo. Itu urusanmu Iya. di Polda. Sekarang kau Iya, buktikan terus? di sini bukti. Karena Kalau saya kamu tidak sudah mau, memfitnah saya saya akan di depan menunjukkan umum. bukti itu di Polda, Kamu bukan harus di sini. membuktikan depan umum. Saya hanya akan menunjukkan bukti apapun yang saya miliki di Polda, bukan di sini. Bang Bos, tolong Kamu fitnah saya bukan di Sumpah. Polda. Dua-duanya Hei, Sekarang Bang. kita sumpah Kau aja. memfitnah saya Semua bukan di Polda. dipertanggungjawabkan di Polda. Kamu memfitnah saya Sekarang di depan umum. dipertanggungjawabkan di Polda. Setelah sumpah, terus siapa yang bakal dibenar? Pertanggungjawabkan di Polda. Coba Sekarang gini kita ya, sumpah aja di sini. Bang Zuma, Bang Logika, mohon maaf, Bang Zuma, Bang Logika. Itu mohon sudah maaf bukti. ya. Kalau kau punya bukti, Sumpah kau berani di sampaikan ya, di sini. itu jalan tengahnya. Karena kau tidak punya bukti. Kamu Gini, nggak Bang berani. Zuma, gini, Bang Nggak ada Zuma, yang bisa ya. kau buktikan. Kan Anda Gini, mengatakan Bang tidak Zuma. punya bukti. Anda Mana? lihat buktinya di Polda. Mana bukti? Mana Bang buktinya? Zuma. Anda lihat di Bang Polda. Logika. Saya bukan orang bodoh, Bung. Ya kita selesaikan di Polda. Sekarang kalau berani sumpah, katanya takut tadi kalau nggak berani Bang sumpah. Itu aja. Zuma, Bang Logika. Izin Coba ya, coba ya. Assalamualaikum Sumpah di sini, Waalaikumsalam. untuk membuktikan di Assalamualaikum netizen di bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu wabarakatuh. Ardian Saos. Ini kalau mereka udah kumpul gini nanti, tolong menolong mereka. Harus Tidak, adil. ini sekretaris saya. Ardian Saos sama si Bunda Ini sekretaris saya yang kau katakan menerima Turunkan KTP-mu dulu, kan? Bang. Jangan. Oke. Ini sekretaris saya yang menerima KTP-mu katanya. Oh, oke. Setidaknya beliau bawa Sekretaris yang mana Bang Zuma? Sekretaris yang mana? Ardiansa, apologes MBS. ini. Bang Ardiansa biar di situ aja, jangan kemana-mana. Itu sekretaris saya dong. Bang Ardiansa yang mana? Yang ini? warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diturunkan bang, jangan Atas turunkan apa? Bang Ardiansa jangan. Nah Di itu bawahnya antum, Izinkan Bang, saya, di bawahnya izinkan Bang saya Dia. bertanya sama sekretaris saya boleh? Oke, boleh, Oke. silakan. Dinda Ardiansa, apakah betul orang ini pernah menyerahkan KTP untuk daftar Tidak anggota pernah, API? Gurunda. Tidak pernah. Saya nggak pegang. Kamu Saya setor nggak pegang. KTP-mu di mana, wahai pembohong? Kamu setor di mana KTP-mu, pembohong? Oke. Pendusta, dengarkan. kamu setor di mana? Ya, dengarkan dulu. Di dengarkan mana? dulu. Di Ya. mana kau setor KTP-mu, wahai pendusta? Dengarkan. Hah? Ada dua, ya, Ardiansa dengan si Rasid. Dan Rasid, saya siapa daftarnya itu Rasid? Dengarkan Siapa dulu, Rasid? dengarkan dulu. Siapa Rasid? Ibes, kamu nggak kenal Ibes? Sekarang nggak Dia kenal siapa Ibes? Di API itu siapa? Dia siapa di API? Sekretaris dia. Oh, kalau sekarang kan dengarkan. Ya. Kesian. Saya daftar di API itu, ya, itu lewat link yang ada di bio-nya si Ardiansa. Ada Dan yang daftarnya ada wajib bukti. pakai KTP. Ada buktimu? Nah, gini aja, Bung. Ada Gini buktimu? aja. Ada Apapun- buktimu? Ada buktimu? Sekarang gini, ya. Ada buktimu? Bukti macam apa? Bukti kalau kau sudah Sekarang setor di link API ada. Ya silakan Ada. dicek aja. Kok saya ngecek? Kamu yang harus buktikan. Oke, Malu. gini aja. Berani nggak kita Malu. sumpah aja sekarang? Nggak SIM Kok aja malu? sekarang. Kau mengatakan dirimu Iya, mendaftar di API. berani Mana nggak buktimu? sumpah sekarang? Kan Mana tadi buktinya? ini. Mana buktimu di API mana? Ini. Mana? Mana? Logika. Mana? Pindah Oke. jantungmu ke kanan. Bukti Pindah. bukti saya tidak akan saya tunjukkan di sini apapun bukti saya. Saya hanya ingin Ini mengeluarkan sekretaris bukti saya di Polda sudah ada di atau di sini. ini. Ya, Kau silakan. itu bukan orang API. Kau tidak ada keanggotaan di API. Silakan kalian tidak menganggap itu. Itu urusan Mana kalian. buktinya kau Itu anggota? urusan Mana? kalian. Bukan Ya. urusan kalian. Tidak Ini semua urusan kamu sesuatu juga yang karena kau tidak sudah bisa kita menyebar buktikan itu fitnah. tidak ini. Kamu janji-janji ke Ya, itu orang-orang urusan Anda Kristen kalau menganggap itu akan fitnah. membuka apa yang ada dalam API. Apa yang kau tahu? Gini aja Menjadi Bang anggota Bagus, saja Bang tidak. Bagus gimana? Bang Bagus tadi memaksa kita untuk ini kan, untuk sumpah kan. Sekarang saya gini aja Bang, untuk menyelesaikannya silakan pakai sumpah. Kalau dulu untuk dong, bukti bukti Bang, dulu. karena ini sudah masuk laporan ke Polda silakan, itu aja. Ini sebentar ini, Bukan- saya bukan kasih tahu soal satu itu. hal. Kalau antum mau menghukumi dalam Saya hukum ngomong dulu Islam, dong. Saya izin ngomong boleh nggak? Izin dulu bang, saya mau kasih tahu salah satu cara dalam menghukumi Bang dari sudut Latonit, pandang Islam, Bang Latonit, itu kalau- izin Bang Latonit, itu apa sekretaris namanya? API mau menjelaskan. Jadi Nah, sebentar, ada Bang, dapat sebentar, Bang. IP-nya.
Sebentar, Bang. Saya mau dulu kasih tahu tuh, satu hal. itu sekretaris API Semua orang- ingin Boleh nggak menjelaskan. saya ngomong ini Siapa? Bang Latu? Sebentar. Bang Latu, Ya, boleh nggak betul, saya betul, ngomong betul. satu hal? Ya Allah, Allah, Kalau Allah. Anda ngomong satu hal, saya ngomong satu hal, boleh nggak? Ya, sebentar, Boleh nggak saya Bang. satu hal yang kasih saya tahu belum satu ngomong sama hal, sekali, Bang. boleh nggak? Iya, monggo. Ya, saya juga satu hal tapi saya belum ngomong, boleh nggak? Monggo. Ya, Bang Ardiansyah dulu. Boleh Maulana, nggak? biarkan. Bang Ardiansyah dulu, Bang Maulana. Ya. Saya satu hal aja, tapi saya belum ngomong. Boleh nggak yang satu ini Ya. saya ngomong? Monggo, Bang. Oke, Bang Latu Lanit di-mute dulu ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya adalah Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Saya tidak pernah memegang KTP-nya si Logi Cerot ini. Nggak pernah saya pegang. Nggak ada di saya. Dan saya punya Kasihan saya punya Kristen nomor se-Indonesia WA-nya. ditipu sama dia. Saya punya nomor WA-nya Gurunda, saya punya nomor WA-nya dan sampai sekarang juga saya cek dari tanggal berapa ini ya. Kalau minta screenshot saya screenshot ya nanti ya. Kalau minta screenshot, saya akan paparkan bukti di sini bahwasanya di WA saya tidak pernah menerima KTP si Logi Cerot ini, nggak pernah. Kalaupun dia setor KTP ke siapa, saya nggak tahu. Saya WA pertama ini 2 Agustus 2023. Assalamualaikum Bang Logika. Saya mau tanya, Ini saat Ardian daftar Sabang. di link Anda itu pakai KTP Waalaikumsalam. enggak? Oke, Saya Bang. tanya dulu. Nah, itu kan. Saat Saya daftar nggak di ngerti. link yang ada di bio Anda itu, di awal itu pakai KTP Anda enggak? diam dulu. Diam dulu, diam dulu. Diam dulu kau. Ganti. Logila diam dulu, Logila. Diam dulu. Santai Logika. Santai dulu ya. Reject aja Bang Logika, reject aja dulu. Yang nelfon reject aja dulu. Aduh, santai aja. Ya, teruskan, Dek. Bacakan WA-nya dia tuh, WA-mu sama dia. Coba bacakan Bang Ya, Ardiansyah. yang jelas dari 2023 gini ya, saya kan masih ada di luar Gurunda sama istri saya. Nanti kalau saya sudah sampai rumah, barangkali teman-teman di sini masih menginginkan bukti percakapan saya dengan Logika, saya bisa tampilkan di sini, ya kan? Saya bisa tampilkan di sini. Ada beberapa pesan yang dihapus sama dia, bukan sama saya. Sekali lagi saya ulangi, ada beberapa pesan yang dihapus sama dia, bukan sama saya, ya. Tapi di sini tidak ada membahas KTP, nggak ada. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah memfitnah Gurunda Zuma untuk menginjak Bible. Padahal saya, wallahi demi Allah, saya selaku Sekretaris API Apologet Islam Indonesia, bahkan ketika si Logika ini nyamar-nyamar menggunakan pakaian-pakaian yang mirip-mirip dengan Yesus itu, Bang Zuma memerintahkan saya untuk Dinda Ardiansyah bikin surat untuk teguran Logika. Bayangkan coba. Saya disuruh buat surat untuk menegur si Logika. Sekali lagi saya ulangi, saya disuruh buat surat untuk menegur si Logika agar berhenti melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu kerusuhan. Seperti salah satunya yaitu tadi, menggunakan baju pakaian joget-joget mirip Yesus. Beberapa bulan kemudian, si Logika menginjak Bible. Ini saya sampaikan, suratnya sampai sekarang masih ada. Sekali lagi saya tekankan, suratnya sampai sekarang masih saya pegang. Saya ulangi sekali lagi, surat peneguran dari Bang Zuma, perintah dari Bang Zuma kepada Logika masih saya pegang. Apa yang terjadi? Dimentahkan sama si Logika. Dia nggak menghargai apa yang sudah diingatkan oleh saudara-saudara muslimnya. Dia nggak ngurus gitu loh. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia menginjak Bible. Dan dia memfitnah saya berselingkuh. Dia memfitnah saya berselingkuh. Di samping saya ada istri saya. Mama, sini Ma, sini. Saya open cam. Apa, Bang? Sini Ma. Si Logika kapan hari memfitnah aku kan, dia berselingkuh. Aku berselingkuh, betul nggak? Enggak. Loh, aku berselingkuh, difitnah sama Logika. Iya, kan nggak selingkuh. Aku nggak selingkuh. Itu tukang fitnah itu, Logika itu. Tukang fitnah tuh Logika tuh, kata istri saya tuh. Aku tidak selingkuh tapi difitnah selingkuh sama si Logika juga. Bang Zuma tidak menyuruh menginjak Bible, difitnah oleh Logika menginjak Bible. Itu aja dari saya. Silakan Gurunda. Iya, lu mau ngomong apa lagi sekarang? Assalamualaikum Gurunda. Izin Kamu ngomong Gurunda. apa sekarang?
Kamu membohong kalau berani ya, kalau di sini ayo kita bersumpah, tapi kalau ingin membuktikan di Polda, saya bersumpah dari Polda. Saya bersumpah atas nama saya Nur Alim, saya tidak pernah sedikit pun punya niat, apatah lagi memerintahkan. Niat aja tidak pernah, apalagi memerintahkan seorang Muhammad Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen. Kalau itu terjadi, saya rela dikutuk oleh Allah. Kalau saya pernah punya niat saja, niat aja dalam hati saya, terbersit sedikit pun niat untuk memerintahkan topik si logika ini menginjak Bible-nya orang Kristen, jangankan dari mulut atau WA, niat di dalam hati saya atau ada di dalam pikiran saya sempat terbersit, saya dikutuk oleh Allah. Niat aja, kalau ada niat dalam hati saya memerintahkan si Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen, saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja, apalagi sampai perbuatan. Tapi kalau tidak, saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini dunia dan akhirat, hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sumpah saya. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini nginjak Bible, saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habisan. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya, kalau saya tidak pernah masuk di. Coba. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di API, itu juga harus gitu. Harus adil ya. Karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnah saya dan juga tidak mereka terhadap saya. Udah terbukti. Tadi udah terbukti. Iya, nanti enggak usah ngomong bukti, kita membuktikan bahwa Taufik kamu pernah masuk. Bang, nggak usah lewat sekretaris. Bang Taliban, kok nggak usah ngomong bukti? Gimana ini? Itu setelah Oke. Ya. Sekarang sumpahnya dulu aja, sumpah dulu aja. Mohon izin host. Sumpah dulu aja. Ada enggak harus adil dong, harus adil dong. Nanti sumpah ya. Bersumpah juga dong, biar saya juga enak, biar saya senang. Tolong dinaikkan. Dia adalah ketua pendaftaran yang ring pertama penerimaan anggota API. Kalau masalah keanggotaan, kalau oke, nanti dilanjutkan. Sumpahnya dulu ya Bang Logika ya. Ayo, bukan gitu Bang. Sudah nunggu. Saya ingin ya bisa saja berdusta kan? Karena gini Bang, ya saya juga hak saya dong untuk minta mereka bersumpah. Iya. Gitu. Iya nanti. Iya, tolong nanti ya si Ardiansa, Zuma, tolong bersumpah nanti gitu. Oke, saya sekarang saya. Oke. Saya Tuan Logika atau nama asli. Ya, saya Tuan Logika. Demi Allah. Nggak usah dituntut Bang. Oke. Biarkan saya lah bicara. Demi Allah dong sumpahnya. Iya, makanya dengarkan biar saya bersumpah. Bukan pakai Tuan Logika, dengarkan. nama asli dong. Kenapa kok giliran saya bersumpah kok pada ribut? Biarkan saya bersumpah Bang. Di-mute dong semuanya. Kok kayak gini nih? Iya, nama asli. Iya, nama asli. Saya bersumpah atas nama asli, maka dengarkan dulu. Dengarkan. Kalian ini kayak banyak bacot banget. Dengarkan, bisa nggak sih dengarkan?
Ya selanjutnya. Silakan. Tadi kau ngomong tuan logika soalnya bukan nama asli itu. Makanya dengarkan bacot. Aduh gimana sih ini? Ya. Saya tuan logika, nama asli Ahmad Taufik. Ya bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya ya disuruh oleh Zuma M. Abbas atau Nur Alim untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Ya, dan kalau saya berdusta, saya siap menerima konsekuensinya apapun. Dan kalau saya benar, mohon hancurkan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma. Ya, semua apa yang mereka lakukan, tolong ya Allah, tunjukkan kuasamu. Oke ya. Memang saya nggak bisa nangis seperti Anda. Itu aja perbedaan kita. Gak apa-apa. Dan sekarang saya sumpah kedua sekarang. Saya tuan logika bersumpah atau saya tuan logika nama asli Ahmad Taufik. Ya, bersumpah atas nama Allah. Jika saya pernah masuk bergabung ke dalam organisasi APII, mendaftar secara langsung di link yang ada di bio Ardiansah. Dan apabila saya berdusta, ya, kalau saya tidak pernah masuk ke API, saya siap dilaknat oleh Allah, dihukum seberat-beratnya, dan apapun saya siap menerima konsekuensi. Tetapi Allah, jika seandainya saya benar-benar pernah masuk ke dalam APII, mendaftar lewat bio yang ada di akunnya Ardiansah, dan walaupun ya Allah saya tidak bisa membuktikannya ke hadapan mereka umatnya Nabi Muhammad ini, ya, tolong ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu ya Allah. Saya pernah atau tidak masuk ke dalam API, Engkau lah yang Maha tahu. Dan kalau saya memang benar-benar tidak pernah ya Allah, silahkan Engkau laknat aku. Dan kalau memang benar-benar aku pernah ya Allah, tolong laknat mereka yang sudah meragukan, yang sudah tidak mengakui tentang keberadaan saya dahulu di API. Saya di API tidak lama teman-teman, tidak lama ya, tapi saya pernah ada di APII dan saya pernah dekat dengan mereka semua. Sekian, terima kasih. Dan tolong untuk Zuma dan Ardiansah ya, untuk bersumpah dengan sumpah yang sama. Iya, sabar. Saya ngomong ya. Saya ngomong dulu ya. Izinkan saya ngomong, host. Bisa dibesarkan, host. Bersumpah, nggak usah ngomong dulu, langsung sumpah dulu. Nggak usah, host. Saya hanya ingin melihat mereka berjumpa yang sama. Sumpah nggak ada nanti setelah Anda bersumpah baru. Sumpah dulu, saya nggak mau dengar itu. Bacot apa lu? Sekarang lu sumpah, Zuma sumpah kalau saya nggak pernah masuk di API. Tunggu dulu. Sekalipun itu hanya sedetik, silakan. Anda bersumpah on cam, tunjukkan Al-Quranmu. Nggak usah, diam kau sekarang sumpah. Tolong host, tolong Bang Bagus disuruh dia sumpah. Gak usah takut. Saya ngomong dulu ini. Kenapa? Kau takut? Kau takut bersumpah? Kau diam dulu, diam dulu kau. Kenapa takut? Diam dulu kau. Takut Zuma? Diam. Kenapa takut? Coba kau nangis bersumpah dengan yang sama. Gini. Jangan kau bawa kebiasaanmu di sini. Sekarang suruh mereka bersumpah. Logika dulu. Aduh, sumpah aja, sumpah. Sekarang silakan. Saya berbicara sebagai Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Saya berbicara sebagai Sekretaris API ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Dengeran, ada. Kedengeran nggak? Sedikit dinaik. Sedikit. Host dinaikkan, Gung 14 dinaikkan. Karena beliau yang menerima seluruh. Putus-putus nggak? Enggak. Beliau yang menerima seluruh pendaftaran anggota. Ada akun atas nama Gung 14. Silakan Dinda. Gung 14. Dinda Ardiansah lanjut. 14. Siap. Jadi gini host, semua orang itu memang bisa mendaftar di API. Semua orang tuh bisa dengan cara mengklik link yang ada di bio TikTok saya. Tapi tidak semua orang itu diterima dan mendaftar. Sekarang bersumpah yang aja. namanya kartu anggota. Kalau dia nggak mau bersumpah, oke, saya anggap ini tidak adil dan saya turun. Untuk masuk API, bersumpah aja dulu. Bersumpah aja dulu. Saya sudah mendaftar dan saya sudah masuk, diterima di API. Dan ya Allah, logo saya ada, Bang. Saya menerima logo kemarin, ada 2 logo yang saya terima. Itu buktinya. Sekarang gini aja, berani atau tidak? Kalau nggak berani saya turun. Berarti saya sudah anggap dealnya kalian tidak berani untuk bersumpah. Kabur. Anda anggap kabur. Bilang aja kabur. Kabur, lu nggak berani sumpah gimana? Kabur, ngapain saya dengerin bacotan Anda? Sekarang tunjukkan buktinya. Berani nggak bersumpah? Saya sudah bersumpah. Saya sudah bersumpah dengan sumpah Anda. Sekarang gini
giliran kalian berani nggak sumpah? Saya yang bersumpah. Iya, ikuti dulu, bersumpah dulu kalian. Saya bersumpah. Zuma dengan mewakili api. Ya udah. Saya bersumpah. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Ya, aku bersumpah demi Allah. Saya mau sumpah ini, mau sumpah ini. Yang mana Al-Qur'annya? Al-Qur'annya mana? Al-Qur'annya mana? Al-Qur'annya mana? Al-Qur'annya mana Ardiansa? Al-Qur'annya mana? Aku lagi tamu ini. Al-Qur'annya mana? Aku sama bacot lu. Ambil aja Al-Qur'annya. Al-Qur'annya mana? Kenapa lu takut pakai Al-Qur'an? Takut lu. Ini loh. Takut karena kau salah satu yang tahu saya masuk itu. Kau salah seorang yang tahu saya masuk API. Silakan. Iya silakan lu pinjam Al-Quran. Kalau enggak usah hoax. Kenapa nggak berani pakai Al-Quran? Kenapa? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Nggak ada alasan. Dia mau bersumpah. Ya tolong pakai Al-Quran. Oh, saya ingin pakai Al-Quran ya. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, lu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran semua dia akan pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran. Nggak diterima kalau kayak seperti itu. Seucapan saya aja tadi kalian bantah harus pakai nama asli semua. Sekarang gua minta pakai Al-Quran. Hukum itu harus adil dong. Lu minta kepada aku ini kan. Kau minta aku pakai nama asli, aku pakai nama asli. Sekarang aku minta kau pakai Al-Quran. Silakan. Udah diam kau, diam. Aku bilang aja takut cuma takut bilang aja. Pakai Al-Quran. Dia lagi nyari. Selalu bilang takut. Oke, Cuma aja duluan pas dia nyari Al-Quran. Cuma aja duluan. Cuma dulu ya. Saya bersumpah demi Allah. Udah siap Cuma baru dia. Saya tidak pernah menerima laporan. Dengar. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan dan menerima laporan resmi kalau ada anggota saya bernama Logika atau M. Taufik. Tidak ada laporan resmi dari divisi yang punya wewenang untuk memutuskan bahwa anggota itu sudah resmi atau tidak. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan sampai detik ini ada anggota yang pernah terdaftar di API atas nama M. Taufik atau Logika. Itu. Kalau pernah terdaftar secara resmi dan dia mengetahui tentang apa yang ada dalam API, maka saya berani kemudian dikutuk. Tunggu dulu Cuma. Dirubah dikit. Sabar. Tetapi kalau ternyata Logika atau M. Taufik ini tidak kemudian diterima secara resmi atau menerima keanggotaan secara resmi dari API, bilang gitu di awal-awal API apakah udah ada keresmian itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Amin. Apa lagi? Sekarang gini Bang. Kau mau apa lagi? Sekarang ini puaskan dulu. Apa lagi? Setelah ini Ardiansa. Kau diam dulu. Bang, yang kedua tolong nanti dia tunjukkan bahwasanya di awal-awal API itu memang sudah ada surat resminya. Sudah ada kartu identitas di awal-awal ya. Karena saya mendaftar di awal-awal dan saya tidak lama di API. Ya harus bisa buktikan. Mana bentuk, mana contoh, mana contoh daripada kartu keanggotaan itu. Udah megang Al-Quran Abang. Ya udah diam dulu. Ya, tunggu bentar Bang. Saya hanya meluruskan. Setelah dia bersumpah, Al-Quran biar diselesaikan. Tunggu dulu sedikit. Setelah dia bersumpah, tolong tunjukkan kepada saya Bang. Ya nanti kartu keanggotaan resmi itu ada sejak tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa. Kita lihat karena saya masuk di awal-awal dan saya nggak lama. Itu untuk membuktikan. Ya, karena pada waktu itu saya sah. Ya, belum ada kartu keanggotaan yang saya terima. Ya, kita lihat itu untuk membuktikan itu. Silakan. Itu aja saya minta tolong itu jujur. Karena mereka bersumpah seperti itu. Saya nggak katakan resmi atau tidak, tetapi saya pernah masuk. Oke, silakan. Ya, abang sekretaris ya. Saya tanya dulu, apa benar ada? Nanti kalau misalkan memang ada, nanti abang sudah bersumpah, nanti bahaya juga abang. Gitu. Ada nggak? Makanya naikkan di awal-awal. Gung 14 itu juga yang ada di Telegram sebagai penerima gitu. Salah satu yang tahu saya masuk. Kartu keanggotaan di awal-awal itu ada nggak bang? Aku close cam dulu. Aku close cam. Iya. Aku close cam dulu ya. Gimana? Ya, jadi gini saudara-saudara Dinda Ardiansa,
Gini. Dulu Juma, biarkan dia dulu. Juma biar dulu, nggak usah menutupi. Nggak usah menutupi, biarkan si Ardiansa bicara. Kau dan siapa tunjukkan rupanya? kartu keanggotaan itu ada kapan adanya. Karena kalian bersumpahnya itu yang resmi. Karena saya masuk pada waktu itu belum ada. Saya di awal-awal loh. Ingat, sekarang begini. Organisasi di awal-awal itu belum sesempurna sekarang itu. begini, saudara. Kalau kamu cuma dengar dia di mute boleh gak orang ini? Di mute dulu. Di mute nggak boleh nggak? Nah, jadi gini, saudara-saudara sekalian. Jangankan manusia kayak logika ini, kucing pun bisa daftar ke api. Tapi yang jadi permasalahan adalah fitnahannya di luar. Yang mengatakan sekarang nggak usah itu. Fitnahannya di luar menghilangkan ini. Yang menjual kebohongan kepada orang-orang Kristen bahwa dia mampu menunjukkan rahasia-rahasia di dalam Bible. Kebohongan dia. Kebohongan di dalam api. Udah mulai ngawur. Diam. Kebohonganmu itu kamu publish, kamu mampu menunjukkan rahasia-rahasia yang ada di dalam api. Padahal kamu cuma mendaftar, tapi belum di ACC. Kan diketahui sama orang. Sumpahmu itu, ya sudah kamu mengatakan dirimu tahu. Kamu tahu tentang isi api, tapi ternyata kamu api sendiri. Saya cuma mendaftar. Kalau cuma mendaftar tapi tidak di ACC, itu bukan anggota namanya. Keanggotaan itu ada. Karena di awal-awal saya itu bukan anggota namanya kalau sudah tidak di ACC. Cukup daftar. Silakan yang ada di link dia pakai KTP Bang, Gong 14 tolong dinaikkan. Ya, itu aja. Silakan. Gong 14 silakan dinaikkan. Dinaikkan Bang Hos, Gong 14. Gong 14 tolong dinaikkan Bang. Ya, minta bersumpah dulu dan tunjukkan. Saya sudah bersumpah dulu Bang Logika. Saya sudah bersumpah, saya tidak menerima namamu di api. Udah bersumpah. Udah nggak malu. Pembina loh yang bersumpah bahwa kau bukan anggota. Dengarkan dulu Bang Zuma. Iya, silakan. Gimana penjelasannya, Bang? Oke, jadi gini, pertama kali api terbentuk itu memang beberapa minggu kemudian setelahnya itu kita langsung buat yang namanya KTA, kartu tanda anggota. Sebelum Logika masuk, kita sudah punya KTA. Nah, itu seperti yang ditunjukkan AKMBN itu. Mana kartu KTA-mu? Kartu KTA-mu mana? Tunjukkan di sini biar kita lihat sejak kapan itu ada. Ada kan? Tanggal-tanggalnya ada semua kan? Nggak mungkin dong nggak ada. Dengerin dulu. Sabar. Kartumu mana kamu? Kartumu mana? Tenang dulu, sabar gitu loh. Kartumu mana? Mana kartumu? Ada kartumu enggak? Yang dinyatakan bahwasanya diterima di awal-awal saya masuk tidak ada kartu keanggotaan. Diterima anggota. Tidak ada kartu keanggotaan. Sekarang tunjukkan kartu keanggotaan kalian sejak kapan adanya. Oke, tanggal berapa itu ada? Tanggal berapa? Silakan. Coba. Aku nggak denger nih omong. Dulu biar dijelaskan lebih jelas begitu. Iya. Tanggal, waktu dan tahunnya ya. Ya, tanggal, hari dan tahunnya sejak kapan itu pertama kali ada kartu keanggotaan, tunjukkan. Ardiansa nggak mungkin dong angka kartunya itu ada di akhir kan, pasti di awal. Saya mau pulang dulu ke rumah. Saya akan bukakan nanti di laptop saya ya. Saya pulang dulu ke rumah ya. Zuma ya. Zuma kan ini pembina. Masa Juma nggak punya kartu keanggotaan? Coba Juma dulu lah. Kalau isi Ardiansa terlalu lama. Coba Juma sekarang punya kartu keanggotaan nggak? Kalau sudah ada anggota yang punya kartu, itu sudah selesai. Gak usah banyak cerita kau. Lu mana kartu lu Juma? Masa pembina nggak punya kartu? Gak usah lari-lari Topik, gak usah lari-lari. Saya ingin mempertanyakan. Topik, dengar dulu. Saya ingin mempertanyakan kau dari tanggal berapa masuk, tahun berapa, bulan berapa? Enggak, tanggal berapa? Saya di awal-awal pokoknya, saya nggak tahu jelasnya, tapi saya di awal-awal. Awal kapan? Tunjukkan aja. Awal kapan kau masuk ke api? Di awal-awal. Awal-awal itu kapan? Awal kapan? Semua orang juga bisa mengatakan semua awal. Kapan? Sekarang tunjukkan aja. Tunjukkan aja sejak kapan itu ada. Awal kapan? Munafik. Tunjukkan aja kartu keanggotaan. Biar Mas Agung yang cerita. Kau ingin menunjukkan kami, tapi kau sendiri tidak bisa menunjukkan. Gini. Besarin host. Ya, siap. Terima kasih. Besar mengagung Os. Assalamualaikum semuanya. Jadi, waalaikumsalam. Di awal-awal pembentukan api itu kan melalui link pendaftaran. Nah, saya ini orang satu-satunya lah yang menerima semua pendaftaran di awal-awal member api itu semua saya. Termasuk mengkonfirmasi di link, melihat KTP dan semua itu semua saya.
Gini aja bro, geng. Diam dulu. Tolong Sejak kapan ada kartu itu? Tolong mute. Diam. Tolong mute. Fokus aja bang. Topik kok diam. Diam. Sejak kapan kartu itu ada? Diam kok Topik. Kamu diam. Tolong di mute. Kapan? Tolong di mute, tolong host. Aja dulu bang dia. Nih, kalau kamu menanyakan dari kapan? Ini salah satu nomornya. Nih, tapi saya tutup namanya ya. Nih, ini nih di aduh sebentar. Udah member ke berapa ini? Ini saya ada bukti di member 1007. Ini udah ke member 1000 ini. Tahu mulai tanggal berapa? Nah, ada tanggalnya. 20 November 2023. Berarti sudah lama kan? Sudah lama sekali ini dari awal pembentukan API. Ini masih contoh, masih banyak lagi hal-hal yang awal abang yang terima ya. Betul, saya beliau. Database-nya ada, kita semua di email ada. Kita kan ada punya khusus email API. Di situ semua pendaftar yang masuk yang berhasil masuk API yang sudah terkonfirmasi mendapat balasan dari API. Berikut disitulah yang kita membalas email tersebut dengan mengeluarkan kartu KTA ini. Nomor anggota. KTA. Nah, saya selama menerima ribuan pendaftar tidak ada satupun melihat yang namanya Muhammad Taufik. Tidak ada. Dan termasuk MBN nih yang di atas ini, bawah ini MBN, dia termasuk salah satu admin saya di grup. Yang selalu memverifikasi setiap member yang baru masuk ke grup, verifikasi, video call, cek KTA, cek foto. Foto sama KTA. Saya bertanggung jawab, data semua tuh ada. Jadi ada yang dulu pernah bermasalah di API, kita cek namanya siapa itu. Ini kita cek nomor anggotanya, kita langsung ada di email bisa keluar. Contoh, nama Muhammad Ardiansyah. Kita cek ketik aja di email kita database, langsung keluar. Kelihatan EKTA-nya, kelihatan nomornya, termasuk saya sendiri ada, lengkap semua situ. Kau jangan nggak belotok kau di sini kau. Saya rasa cukup ya, saya nggak akan putarkan terlalu panjang karena ujung-ujungnya cuman ya lomba teriak-teriak teman-teman, lomba teriak-teriak. Saya sudah taruh di channel Bamtri juga, ya di Bamtri channel kita ada taruh juga video yang lebih panjangnya. Bagi yang mau nonton silakan. Tetapi saya ingin katakan di sini, ya, ada beberapa hal yang jelas-jelas janggal. Yang pertama, logika menginjak Bible itu di bulan 2 2024. Catat ya, bulan 2 2024. Kalau dia merasa hubungan dia dengan para pengurus atau orang-orang yang ada di APII itu bagus, ya. Selama ini kan dia bilang bagus, mulai bermasalah sejak dia nginjak Bible, sejak dia dimarahin oleh Bang Zuma, kan gitu. Mulai jelek itu kan sejak dimarahin. Artinya di tahun 2023 hubungannya masih bagus dong. Logikanya kan gitu. 2024 bulan 2 dia nginjak, artinya bulan-bulan terakhir di 2023 masih bagus. APII berdiri September. Bulan September 2023. Ya, ini biar teman-teman tahu. September 2023 API berdiri, dan ya kita tahu saat API berdiri mulai tuh rekrutmen anggota. Ada link, di mana link tersebut kalau kamu klik, kamu disuruh ngisi data, masukin KTP, foto selfie ya. Bahkan saya ingat persyaratan awal API itu cukup lucu tuh. Dan saya termasuk yang kritis waktu itu. Padahal saya bukan anggota, tapi saya kasih masukan. Saya bilang nih kok kayak pinjaman online gitu. Soalnya foto selfie dengan KTP. Saya katakan, saya rasa lebih bagus video call lah. Kalau memang ingin validasi, kan tujuannya supaya jelas bahwa ini bukan KTP orang lain yang dia pakai. Takutnya Oten menyamar, pakai KTP karyawan, masukin KTP tersebut, supaya bisa masuk API. Supaya jelas itu KTP memang punya dari yang pendaftar, ya udah video call saja. Kenapa harus foto selfie dengan KTP? Saya bilang nggak cocok. Nah, terus masukan itu didengar. Tapi dari awal yang dilakukan memang harus ada verifikasi dengan cara seperti itu. Harus ada. Saya ingat sekali waktu itu saya bantuin foto ya beberapa teman. Dan termasuk ada Bang Aang. Bang Aang sampai foto seperti itu juga. Ya, Bang Aang tuh nomor pendaftaran 15. Orang ke-15 dia. Nah, itu cukup lucu. Jadi dari bulan 9 itu sudah seperti itu. Dan dapat dibuktikan dengan ya bulan Oktober itu sudah ada kartu anggota. Kan ada nampak ya. Tadi di video nampak. Bulan Oktober 2023 sudah ada kartu anggota. Taufik, ya si Taufik ini kapan mendaftarnya? Coba saya tanya, kapan mendaftar? Kalau dia bilang saya daftar bulan 10 atau bulan 11, mana buktinya? Minimal ada dong email
ada masuk email gitu kan dari API atau balasan dari API. Ini kan nggak ada. Kalau nggak klaim kamu itu anggota, saya juga bisa klaim. Saya ini Kopassus misalnya. Ya, saya klaim sembarangan. Saya Kopassus, tapi diminta mana bukti Kopassusnya? Nggak ada. Kartu anggota nggak ada. Ya, bukti pernah jadi anggota nggak ada. Kalau kartu hilang masih oke lah. Oh, kartu saya hilang. Tapi mana bukti kamu pernah ada di dalam? Ada saksi nggak? Misalnya kamu bisa menghadirkan teman kamu yang di dalam Kopassus yang bisa mengatakan kamu ada di dalam. Nggak ada. Dari API ada nggak yang bisa konfirmasi bahwa dia pernah jadi anggota? Nggak ada. Bukti dari API punya email deh, nggak ada. Ya. Kan gitu. Kayak contoh saya, ngaku misalnya, pura-pura ngaku dari Kopassus. Kartu hilang. Terus saya nggak punya teman di dalam, kan aneh. Masa nggak ada satupun teman? Oh, alasan karena nggak cocok. Nggak cocok. Atau saya sudah dipecat, jadi mereka tidak suka. Ya minimal ada dong slip gaji. Betul nggak? Minimal saya bisa perlihatkan, ini slip gaji saya dulu waktu di Kopassus, ada buktinya. Ini apapun tidak ada jejak. Statement logika, ini nggak ada sama sekali jejaknya tuh nggak ada gitu. Minimal bukti chat deh. Bukti chat kalau kamu tuh anggota. Nothing. Nothing teman-teman, nggak ada satupun. Ini cukup aneh kan? Jadi kamu mengatakan kamu anggota, tapi kamu nggak punya bukti. Nggak punya bukti. Ya, saya cukup tahu cara mainnya di API saat itu. Walaupun saya, ya jujur di sini saya katakan, dulu saya kurang cocok dengan caranya API. Itulah kenapa saya nggak mau masuk. Ya, di sini saya katakan, dulu saya nggak mau masuk karena saya kurang cocok dengan cara. Dan ada beberapa hal lah. Ya, terus 2 bulan lalu Bang Zuma minta tolong ya, saat Bang Zuma di Jakarta, kita ketemu, ya sebelum Bang Zuma besoknya pulang, malamnya kita ngobrol. Ya, Bang Zuma cerita banyak hal, ya minta tolong, ya saya masuk. Itulah yang mau kita ubah di 2025 ini. Ya, termasuk API akan ada pembinaan mualaf juga. Ya, akan banyak hal lah yang kita ubah pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Tetapi untuk pendaftaran ini jelas bahwa logika ini menipu, itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, ya, yang cukup menarik adalah ada tuh yang di luar itu memframing bahwa Bang Zuma kan pernah tuh perintahkan Ardiansyah untuk menegur secara resmi yang namanya si logika. Bahkan digoreng-goreng nih di luar. Nampaknya ya lagi digoreng bahwa loh kalau bukan anggota nggak mungkin bisa ditegur kan gitu. Nah, ini yang salah. Yang namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini kan bisa dibilang sebuah yayasan resmi. Dan kita melihat ada orang yang ngomong mewakili Islam, ngeklaim mewakili Islam, tapi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Maka kita surati. Ya, surati. Bahkan ada yang sampai somasi kan gitu. Coba saya tanya, ada orang disomasi apakah dia itu anggota dari perusahaan atau organisasi tersebut? Enggak. Itu peringatan. Siapapun ya, itu bisa kita surati. Cuman masalah dia terima atau tidak kan gitu. Ada orang nggak mau terima. Contohnya si Taufik ini nggak terima, diperingatkan seperti itu. Bang Zuma supaya resmi, ya udah ingatkan pakai atas nama yayasan. Jangan kesannya itu pribadi dia yang nggak suka, kan gitu. Biar jelas bahwa yayasan Islam yang aktif di dalam diskusi lintas iman ini nggak setuju dengan cara Anda, nggak setuju. Biar ada pernyataan sikap yang resmi, bukan atas nama pribadi. Di situ poinnya. Ya, terus tuduhan bahwa Bang Zuma menyuruh menginjak Bible, ya sekali lagi, kalau logika punya bukti tunjukkan. Misalnya bukti WA. Ya, bukti WA atau pernah telepon kapan gitu kan. Bahkan dibawa-bawa nama Blender juga. Padahal Blender itu baru dikenal Bang Zuma tuh di 2024 kemarin. Ya, di 2024 pertengahan Bang Zuma tuh baru tahu Blender. Karena Bang Zuma itu tipikal orang yang istilahnya nggak mau tahu yang lain, teman-teman. Bang Zuma tuh cuman taunya orang yang ada satu room sama Bang Zuma. Misalnya dia masuk ke room siapa untuk debat, kalau ada yang tegur siapa, ya, ada yang ngobrol, nah dia baru tahu. Tapi Blender tuh kan tipikal yang buka room sendiri. Blender tuh buka room sendiri. Jadi Bang Zuma tuh kayak, ya terserah kamu buka room, saya juga nggak kenal gitu. Ya saya tahu betul lah karakter Bang Zuma. Dia pernah dengar Blender, oke. Pernah dengar Blender. Tapi kenal secara pribadi itu baru-baru. Ya, baru pertengahan tahun 2024, setahu saya. Kalau nggak salah itu waktu saya itu pergi ke siapa tuh? Ini suku Baduy.
Ya, karena waktu itu kita ngobrol sama Bang Zuma ya, tentang Blender. Tentang Blender tuh baru ngobrol waktu saya pergi ke suku Baduy. Ya. Jadi kalau Bang Zuma dibilang memerintah cukup lucu. Karena Bang Zuma ini kan ikut dunia debat, diskusi ini kan sudah lama teman-teman. Sudah lama. Kalau karakternya memang seperti itu, pasti dari dulu seperti itu. Betul tidak? Kenapa baru sekarang? Kan aneh. Kenapa baru sekarang ada orang yang diperintahkan? Dulu-dulu nggak pernah ada yang diperintahkan. Nggak ada satupun yang pernah disuruh oleh Bang Zuma. Kenapa baru kamu? Kalau memang karakter Bang Zuma sebegitu kejam, sebegitu sadis kepada sebelah, pasti dari dulu ada. Tapi ini nggak ada, baru sekarang. Dan kenapa kamu gitu? Masih banyak tuh, setahu saya orang-orang yang mohon maaf ya, tanda kutip itu cukup sangat apa ya, sangat mengikuti kata Bang Zuma. Bang Zuma suruh ke kiri, ke kiri. Bang Zuma suruh salto, salto. Ada beberapa orang yang cukup fanatik seperti itu. Kalau mau disuruh ya pasti orang seperti itu. Yang fanatik seperti itu yang pasti akan disuruh Bang Zuma. Bukan si logika yang entah dari mana munculnya gitu. Yang mohon maaf, baru-baru juga kan di dalam diskusi. Baru kenal gitu, baru kenal. Pasti yang disuruh adalah orang-orang yang dilihat Bang Zuma tuh yang setia lah. Ya, lebih setia kepada Bang Zuma. Nggak mungkin orang seperti ini. Itu aja kalian pikirkan teman-teman. Ya, di sini saya cuma kasih pendapat saya, pandangan saya atas apa yang saya ketahui, dan masalah anggota itu jelas. Semua orang boleh klaim, ya, pernah melamar, pernah ingin join. Tapi apakah kamu masuk di dalam? Apa syarat seseorang itu pantas atau bisa disebut anggota? Artinya harus ada pengakuan dari organisasi tempat dia mendaftar. Apa syarat saya bisa jadi Kopassus? Dari satuan Kopassus yang mengakui saya anggota, kan gitu. Apa syarat saya bisa disebut pekerja di kantor misalnya Astra? Ya harus ada pengakuan dari Astra. Ini dari API nggak ada kok bukti pengakuannya. Satupun bukti nggak ada. Satupun tidak ada bisa ditunjukkan oleh logika. Ya sesimpel itu kok. Dan saya juga bingung ya, apa kepentingannya gitu. Masuk, ya mohon maaf ya, saya katakan logika ini memalukan menurut saya. Sampai sebegitunya, pingin diakui sebagai orang yang pernah ada di dalam API. Ya, masih mending si Cahyono, Valen, Umar. Nggak pernah dia kayak memelas-melas tuh pengen masuk di dalam atau merasa dekat dengan orang-orang yang ada di API. Masih lebih mending gitu. Apa sih urgensinya? Bahkan saya sendiri ya, pernah nggak kalian lihat saya koar-koar bahwa saya tuh orang penting di API gitu kan? Pada zaman dulu gitu. Padahal saya dekat dan berkali-kali ditawari teman-teman. Zaman dulu tuh saya berkali-kali ditawari, bahkan termasuk dari Pak Hen sendiri. Secara pribadi beberapa kali ngundang saya ke kantor untuk membahas supaya saya bantu, tapi saya nggak mau. Ya. Jadi saya kadang-kadang apa ya, lucu lihat orang-orang ini gitu. Dia tidak diakui tapi pingin. Ini mirip dengan ya, yang sebelah teman-teman. Memelas. Merasa bahwa dia adalah Yahudi rohani. Pingin diakui oleh orang Yahudi. Tapi malah ujung-ujungnya diludahi teman-teman. Ya, tidak diakui tapi diludahi oleh orang Yahudi. Nah, ini mirip nih. Mirip. Mungkin karena kebanyakan berteman, nah, ujung-ujungnya kelakuannya pun mulai mirip. Ya, saya lihat kelakuannya udah mirip sekali nih. Jadi saya cuma bisa bilang, aduh, memalukan. Ya, memalukan sekali. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.